Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Melanjutkan hikmah yang berapa ini? 120-an ke atas. Ibnu Athaillah mengatakan alima wujudat dha'fi minka. Allah itu mengetahui sisi-sisi lemahmu. Faqallala addadaha, sehingga Allah itu mengurangi jumlahnya ibadah fardu namanya sholat. Wa alima ihtiyajaka ila fadlihi. Namun di sisi lain Allah juga mengetahui kebutuhanmu yang sangat besar kepada kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Fakatsara amdadaha, sehingga Allah itu melipat gandakan pahala fadilah dari sholat itu. Para santri-santriwati sekalian, ini kita hidup itu kan disuruh ibadah aslinya. Maka kemarin karena hidup itu isinya ibadah dan kita tuh tidak pernah bisa melakukan satu hal yang sama di dalam satu waktu yang lama. Satu hal yang sama di dalam waktu yang lama. Maka ibadah itu dibuat model-model. Waktu itu apa kemarin? Sholat itu kan pertama mensucikan hati ya dari dosa. Kemudian pintunya ilmu-ilmu gaib. Maksudnya pintu hal yang gaib. Ya tentu kalau ada hidayah nanti dapat ini. Kemudian tempat untuk munajat dan tempat untuk membersihkan jiwa. Nanti ketika sudah sholatnya baik, nanti dibukakan pintu-pintu rahasia untuk mendekatkan kepada Allah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lawana lakumut ta'at. Sebelumnya juga Allah mengetahui bahwasanya sampai ini tukang bosan. Maka ketaatan itu dibuat variatif supaya tidak bosan. Dan ketaatan ini ada yang maksur, ada yang ghairu maksur. Ya, ada ketaatan yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Jadi ada ketaatan yang memang fardu wajib ya, sholat ya seperti itu ya. Kemudian ada yang boleh improvisasi namanya. Jadi taat kepada Allah niku ada yang sudah thawabit, ada namanya mutaghayyirat. Banyaklah pokoknya maksudnya. Intinya begitu. Nah, kemudian kita niki
pengen dapatnya banyak tapi pengen bayarnya sedikit, karena kita ini abna'u Adam Smith ya, jadi anak-anaknya Adam Smith ya, yang punya jargon apa? Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Ini sudah merasuk pada diri kita. Masalahnya Anda itu, atau saya lah dulu waktu seusia zaman itu juga salah paham. Yang dimaksud Adam Smith itu bukan berarti sekecil-kecilnya itu kecil banget, enggak. Kalau memang pengen dapat gede, umpannya juga gede. Kecilnya Adam Smith itu kalau memang butuh 3 triliun, ya 3 triliun. Butuh 3 triliun untuk mendapatkan 10 triliun. Ya 3 triliun itu dianggap sekecil-kecilnya gitu. Ya, nah kan kita kadang-kadang gimana ya caranya kita belajar ilmu nahwu sorof ya. Kemudian dengan upaya yang sangat kecil, nggak ngapa-ngapain tapi tiba-tiba bisa lah, itu aneh. Itu bahkan tidak diakui oleh Adam Smith. Siapa yang ngomong gitu? Enggak. Maunya saya duduk di kamar gitu, sampai pegang HP, tiba-tiba set langsung ngerti ilmu nahwu. Jadi nuhat kayak si Bawaihi. Enggak mungkin. Maksudnya sekecil-kecilnya itu mereduksi upaya yang dikeluarkan gitu loh, supaya tidak capek-capek amat. Tapi ulama itu mesti capek, enggak ada. Santri juga tidak capek. Sehingga dimaksud kalau memang kita mau mancing ikan segede 7 miliar, terus butuh umpannya 1 miliar, ya hendaknya mencari umpan 1 miliar. Di sini pengen jadi mufasir pemula. Wah. Mana angkatan 9? Mana angkatan 9? Mana angkatan 9? Oh enggak ada. Nah, gimana Sauki? Seru kan jadi mufasir pemula? Visi sampean STKQ menjadi mufasir pemula. Mufasir pemula tuh harus bisa apa Mas Sauki? Harus bisa membuka apa? 1, harus bisa membuka kamus Lisanul Arab. Itu cara bukanya aja mungkin keliru. Coba cara bukanya mungkin keliru. Ustaz, ini kamus nggak lengkap. Nyari kata-kata mestinya rawaha, nggak ada. Bukan nggak ada, sama nggak bisa cari. Nyarinya di Maktabah Syamila misalnya. Cara nyarinya kamus-kamus kuno itu dari huruf huruf terakhir. Kata-kata rawaha itu dicari di babul ha. Kemudian setelah babul ha dicari di huruf ro baru wawu. Coba mencari huruf ketiga, baru persatu, baru kedua, baru ketemu namanya rawaha atau roha. Nah, kemudian nanti bisa ngerti lughahnya, bisa mengerti munasabahnya, bisa mengerti qiraatnya, kemudian bisa asbabun nuzulnya, makna ijmalinya, makna tahlilinya, baru hikmatut tasyri'. Itu yang disebut dengan mufasir pemula. Lah, oleh karena itu ya harus banyak belajar. Perlu banyak belajar. Nah, rahmatnya Allah itu kalau sampai dikasih ilmu 1 itu bisa berkembang jadi 2. Kita kan punya ilmu namanya konsekuensi. Ini biji itu kalau ditanam maka tumbuh. Terus tiba-tiba semuanya punya ide, ya punya ide. Kalau 1 biji tanam ditumbuh, kemudian pondok ini kalau cuma 1 pohon memang cukup rindang, ya enggak. Berarti berapa biji? Atau berapa tunas yang harus kita tanam? 10. Nah, 1 ilmu itu nanti melahirkan banyak kesimpulan. Coba kalau kita ini mencari ilmu 1 fakta harus 1 upaya. Wih, umat kita ini. Lah Allah itu rahmat sekali kalau sama itu tidak punya banyak waktu ya, atau merasa tidak punya banyak waktu, atau memang tidak punya banyak waktu di dunia ini, cuma 60 tahun. Umat terdahulu itu 300, kita ini 60, 70 sudah almarhum, nggak punya banyak waktu. Oleh karena itu diapakan? Dibuat ada namanya pengembangan. 1 fakta tambah 1 fakta melahirkan fakta ketiga. Itu namanya berkah ilmu. Diberikan amdad. Juga sama dalam istilahnya di sini
Itu mukadimahnya ya. Kita ini hidup disuruh ibadah, kebutuhannya banyak, waktunya sedikit, maka Allah kasih keberkahan yang berlipat. Iya. Karena waktunya sedikit, kebutuhannya banyak, maka sholat satu bisa bermakna atau dilipat gandakan setara dengan sholat 50. Seperti hadisnya Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad Isra, habis itu Mi'raj, bertemu dengan Allah, mendapatkan apa? Perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali. Sholat 50 kali. Jam berapa kita mau main bola? Jam berapa kita mau masak? Ke kampus jam berapa? Sudah kan? Coba, main sholat 50 kali. Kuliah apa jurusan yang bisa disela dengan 50 sholat? Setiap kali dosen mau mahasiswa sekalian Allahu Akbar, tinggal ini sudah. Makanya dibuat ringan. 5 kali. Minta apa? Yang suruh minta dispensasi siapa? Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak kuat itu. Sudah naik lagi. Minta apa? Minta keringanan. Minta rukhsah dikurangi. Jangan 50, enggak kuat. Lah kok 50? Waduh. Repot itu. Kemudian akhirnya dinego sampai 5. Kemudian waduh, 5 kali ya, nggak kuat umat sampai 5 kali. Jadi kalau ada umat Nabi zaman sekarang kemudian kok sholatnya 5 waktu itu nggak kuat, itu berarti masuk prediksinya Nabi Musa. Nah, itu termasuk orang-orang yang dimaksudkan Nabi Musa. Tuh kan nggak kuat, ini bentuknya, gitu Ustaz. Nggak kuat. Akhirnya nggak mau lagi, udah dapat korting 45 kok masih minta lagi. Pun sudah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah tahu loh ya. Percakapan itu Allah tahu. Terus bukan berarti kemudian Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu di langit nomor berapa itu? Di langit, di salah satu tingkatan di langit itu kemudian Allah nggak tahu. Nah, itu lagi diskusi di bawah, kelihatan. Dan Allah tahu. Tapi Nabi Muhammad nggak naik lagi, tidak minta dispensasi, akhirnya jadi 5. Lah 5 kemudian itu sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita selaku umat muslim dalam rangka sholat fardunya. Maka alima wujud dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakatsara amdadaha. Walaupun 50 itu sudah dikorting menjadi 5, tetapi fadilahnya tetap berapa? Tetap 50. Kemudian Allah bukan hanya ngasih itu, yang jamaah dilipat gandakan menjadi berapa? 27. Sehingga sholat 2 rakaat itu seperti sholat berapa tadi? 51. Ya kan 27 kali 2 berapa? Hah? 54. Tadi 54. Nah, 54. Kalau sholat zuhur berjamaah berarti berapa? 4 kali 27. Kok nggak bunyi kenapa? Hah? Berapa? 121. Wih, itu kalau saya ditanya, kamu berapa sholat semalam? 121. Wus, saya sudah cukup sholat isya berjamaah. Kita sama-sama apa? Sama-sama kelasnya. Jadi sholat zuhur, asar, dan isya berjamaah seperti sholat 121 rakaat. Kemudian kalau sholat maghrib berarti sama dengan 27 kali 3. Berapa? 81. Ya, 81 rakaat. Sudah.
Jadi di sini Allah itu membuat diskon. Kok enak ya Gusti Allah? Ya enak, tapi tetap dilakukannya berat kan? Ya sudah. Memang ada enaknya, tapi ada beratnya. Kenapa? Karena kita ini butuh banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak sholat itu nanti hatinya jadi kering, hatinya jadi kering. Lanjut nggih. Ibnu Athaillah mengatakan mata tolab ta'i wadon ala amalin. Kapan kok sampeyan meminta ganti atas amal, tulib tapi wujudi sidqa fihi, bi wujudi sidqi fihi. Sampai dituntut juga atau diminta oleh Allah untuk menunjukkan ketulusan. Wa yakfil muribu wujdanus salamah. Tapi bagi orang-orang yang hatinya masih banyak ragu-ragunya, pokoknya wujdanus salamah, pokoknya selamat, alhamdulillah. Pokoknya diterima, alhamdulillah. Manusia niku kalau ada Ibnu Athaillah mengatakan ini, mata tolab ta'i wadon ala amal tulibta biwujudi sidqi fihi. Itu orang-orang kalau minta kalau beramal itu kan biasanya minta ganti. Dan itu sah-sah saja, secara syariat saja. Ya Allah, saya ini minta supaya kalau sudah hafal Al-Quran, kalau sudah selesai, nanti orang tua saya juga dapat fadilahnya. Nanti di akhirat derajat mereka juga ditinggikan karena sabar ditinggal anaknya ngafal Al-Quran. Lah itu kan berarti sampean meminta Allah ganti atas ngafal Quran. Ya kira-kira gitulah. Nah, cuma iya saya tahu, tapi kamu serius ya ngafal ya, begitu. Lah kalau kita nyari kan kelas kita kan masih bertransaksi sama Allah. Saya berangkat Allah untuk ke kampus itu nyari ilmu. Mohon nanti mohon nanti kalau saya pulang dosanya diampuni nggih Gusti Allah nggih. Nggih, tapi belajarnya yang serius ya biar dosanya diampuni. Jadi kita niki minta itu juga dituntut oleh Allah. Sehingga tidak bisa minta secara sembrono ataupun dikira-kira pokoknya minta udah pasti dikasih, iya, tapi dituntut ketulusan. Sama di dunia ini tidak ada yang tidak menuntut ketulusan. Ini ada laki-laki datang ke perempuan, "Sampean mau tak nikahi?" "Iya, saya mau, tapi yang tulus, yang rawat saya." Jangan ditelantarkan ya. Kemudian saya ini dirawat, aurat saya ditutupi, artinya aib-aib saya juga tidak disebar-sebarkan. Semua di dunia ini transaksi itu membutuhkan ketulusan, makanya disebut dengan antarodin. Nah, salah satu syarat dari sahnya akad itu adalah tarodin, saling ridho satu sama lain. Maka sebenarnya kunci dari kesuksesan segala sesuatu itu adalah ilmu. Kamu mau nggak nempel sama saya? Mau, tapi kamu tulus nggak nyari saya? Ya bisanya begini sih. Ya udah, sejauh Anda mendekat kepada saya akan mendekat kepada Anda. Ilmu gitu aja. Kamu cari duit, kamu mau nggak nempel sama saya? Setulus apa kamu nyari saya? Begitu. Kalau semakin tulus ya semakin mulus, kan begitu. Nah, semakin banyak fulusnya ya, semakin tulus semakin mulus fulusnya. Dunia ini hanya meminta seperti itu. Maka kalau jenengan tanya, saat saya ingin jadi santri yang baik, nggih, gampang. Tapi yang tulus ingin jadi santri, tidak perlu lihat kanan kiri, sudah. Yang penting beramal aja. Ada ustadz, saya ingin jadi ustadz yang baik, nggih, gampang. Caranya yang tulus. Saya ingin jadi presiden, boleh, tapi yang tulus. Apa lagi? Sudah.
Ya Allah, gitu mau. Gampang kan? Mata tolab ta'i wadon ala amalin tulibta biwujudi sidki fihi. Nah kalau kita, ya Allah saya minta supaya saya niki istighfar itu bukan hanya untuk diri saya tapi untuk daerah saya, kota saya, negeri saya, bumi saya, supaya ndak turun napa bala. Nah ada nggak, boleh nggak seperti ini? Ini kelasnya sudah kelas wali, napa? Kalau beribadah niku sambil mikirkan orang lain. Ya Allah saya ibadah ini mudah-mudahan itu orang-orang kok masih nggak pada sholat ya. Karena orang yang alim itu tahu kalau satu daerah itu ada yang nggak sholat, kalau turun bala kena dia itu kan nyerempet tetangganya. Lah kalau tetangganya orang soleh gimana? Tetangganya orang-orang baik. Narkoba itu kongko-kongko itu kan ngedar. Narkoba itu kan nggak dimakan sendiri. Yang berbahaya bagi narkoba itu adalah diedarkan. Kalau dia mau ngelinting sendiri apa urusannya? Sudah ngelinting sana di kuburan nggak apa-apa. Masalah dia ajak itu dia masalahnya. Ngajak. Ini bisnis. Ini bukan hanya sekedar tentang narkoba, tapi ini bagian dari bisnis. Itu dia, mati ngajak itu masalahnya. Lah nanti kalau semua kena bagaimana? Lah makanya ada wong wali itu sambil mendoakan orang lain, Allahumarham ummata sayyidina Muhammad, itu sambil begitu. Nah berarti kan wali itu juga berdoa kepada Allah sambil minta supaya diturunkan rahmat. Ini bulan Safar ya. Ini bulan Safar ya. Ya sudah. Minta diturunkan rahmat. Apakah bala itu ada? Ada. Bala ini turun. Makanya walaula daf'ullahin nasa ba'dahum napa lafazat. Itu kalau sama carilah tafsir Qurtubi, bacalah sekarang. Nanti di situ ada keterangan bahwasanya di daerah Syam itu ada 40 waliullah. Tugasnya memohon kepada Allah supaya musibah-musibah gara-gara kekacauan yang dilakukan manusia itu enggak turun ke bumi, namanya tolak bala. Jadi 40 orang tolak bala. Ada di tafsir Qurtubi ada. Iya tafsir Qurtubi, carilah. Kalau pengen dicek 40 orang ini tugasnya itu. Dan waliullah yang seperti ini itu kalau hilang satu ganti yang lain. Makanya dulu ada yang nyebut di daerah Damaskus itu di Ruknuddin ya, di Jabal Qosyun itu ada namanya Jami Arba'in, ada musola itu kok di tengah gunung. Itu jalannya saja udah ngeri, nanjak begini. Nah itu baru dibangun tangganya. Dulu kalau nggak ada tangga gimana? Di situ ada musola kecil. Jadi di Gunung Batu itu ada musolanya. Konon dulu ngumpulnya di situ. Kenapa? Ngumpulnya di situ. Nama wali-waliullah itu. Jadi memang ada. Lah sehingga orang kalau mau daftar waliullah, itu juga sama. Gusti ini boleh nggak kita diizinkan nggak untuk menjadi orang terdekat, tapi kalau bisa kami yang lemah, yang banyak salahnya, banyak bodohnya ini nggak kena turun bala. Boleh, asal jadi orang muqarrabin yang ikhlas, yang tulus. Lah orang-orang yang wali-wali yang tulus ini, waduh, mantap, mantap. Mata tolabta iwadon ala amalin tulibta biwujudis sidki wa yakfil muribu wujdanu salamah. Tapi gimana Allah kalau saya ini tidak sampai ke makomnya orang-orang tulus. Pokoknya katanya dawuhnya siapa? Ibnu Athaillah, pokoknya nyari selamat saja di bumi. Sudah, nyari selamat dunia akhirat itu sudah bagus.
as-sodiqin, orang-orang yang tulus, itu kelasnya begini loh. Dulu itu ada sebuah kajian namanya As-Sidqu Ma'allah. Itu ketika kita ngajukan judul ini ke Syekh Rajab waktu itu Syekh Rajab itu senyum, gitu ya. Ini materinya kok berat. Ya iya, mursyid saja bilang materinya kok berat, apalagi yang murid. Murid kan enak aja bikin materi, pokoknya begini gampang, ya sudah. Terus beliau itu cerita. Biasanya ceritanya orang-orang tasawuf itu khawarikunil ada, sesuatu yang di luar kebiasaan. Tapi ini saya riwayatkan karena dari guru saya loh ya. Belum tentu bisa kamu amalkan, karena wiridan atau ketulusan kita ya kelasnya ya begini-begini dulu. Dulu itu ada guru bilang kepada murid, talibul ilmi kuf'un li ayyi imra'atin ala wajhil ardi. Pelajar ilmu itu sepadan atau pantas untuk menikahi perempuan manapun di muka bumi. Tentu dalam catatan selama perempuan yang mau loh. Tapi boleh gitu. Boleh. Talibul ilmi niku boleh pantas untuk melamar siapapun, betapapun kondisi ekonomi kita, itu pantas ngelamar siapapun, karena ilmu itu pasti akan membawa keberkahan. Orang perempuan yang cantik kalau punya suami berilmu tambah cantik ya. Kalau perempuan cantik kemudian suaminya itu akhlaknya buruk, dia juga tereduksi nama baiknya, ya kan? Nggak cantik lagi. Cantiknya gitu kok suaminya begadul, gitu. Orang juga jadi jengkel. Perempuan yang kaya kemudian punya istri orang alim, tahu bagaimana cara menggunakan uang, tahu caranya ibadah, tahu caranya halal dan haram, uangnya dia tambah. Maka kalau cari suami itu yang alim, yang soleh, yang soleh. Nah, pertanyaannya, mau nggak uang soleh itu menikahi saya? Itu dia masalahnya. Maka kita minta Allahumma bojo soleha, ya. Allahumma bojo soleh. Itu dulu doa saya. Alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian santrinya itu ingin membuktikan secara ekstrim. Oke, kalau gitu kita buktikan apakah guru kita ini benar apa tidak. Lah ya, dia itu datang, itu ngetok pintunya, itu pintunya raja. Raja jadi nyari mantu, kemudian tahu-tahu dia ini talibul ilmi, orang biasa. Maju ke raja. Itu, kamu mau ngapain? Saya mau ngelamar putri jenengan. Kamu siapa? Koalisi apa oposisi? Saya bukan siapa-siapa, saya belajar ilmu. Kata guru saya, talibul ilmi kuf'un di ayyi imratin ala wajhil ardi. Pantes sama seluruh orang. Saya pingin ngecek, dia pingin. Ya udah, itu mau diusir kok. Bagaimana? Udah, akhirnya supaya si orang tahu diri, akhirnya dibuatkan syarat. Kalau ditolak kan membuat malu ya. Tapi ya dikasih syarat supaya dia mundur teratur begitu loh. Ya udah, kalau mau ya tolong carikan saya mutiara hitam. Mutiara hitam itu nyarinya nggak gampang. Itu nyarinya, ini bukan keong loh ya, bukan keong, ini mutiara hitam yang ada di dalam dasar. Carikan saya mutiara hitam yang besar. Nah, ada yang besarnya yang masalahnya. Yang besar. Wah, ini kalau diviralkan, wah ini Ustadz bid'ah ini. Terserah, pokoknya saya ini hanya meriwayatkan dari guru saya. Siapa tahu benar, kan kita tidak pernah tahu.
Kemudian akhirnya dia datang kemana nyarinya? Dia nyari ternyata di samudra. Samudra itu ombaknya apa? Luar biasa. Wah, itu repot. Akhirnya dia ini orang biasa, nyari nggak ketemu. Kalau ada kolam kemudian susah dijangkau, kan kolam bisa dikuras ya. Dia ini mau nguras lautan, ngambil cebok gayung, diambil air kemudian dibuang. Dibuang, nyari bismillah, ngambil, dibuang. Lama-lama itu orang itu heran, kamu ngapain? Saya mau nyari mutiara hitam yang besar. Tangan. Lah kamu ngapain? Nguras lautan. Orang ketawa lah. No? Orang ketawa. Di sini pokoknya bismillah. Ini kita lihat aja guru saya ini bener apa enggak. Ngawur. Itu yang heran bukan hanya manusia, ikan juga heran. Akhirnya ikan itu. Akhirnya ada ikan. Itu bisa berkomunikasi dengan manusia. Mungkin apa tidak ikan berkomunikasi dengan manusia? Mungkin. Mungkin. Karena ceritanya ada. No, cerita-cerita di kitab-kitab itu ikan itu komunikasi, tentu bahasanya bukan nggak pakai Google Translate ya. Nggak tahu saya juga gimana caranya. Manusia, kamu ngapain? Saya mau nguras lautan. Katanya ikan. Wah, gawat juga nih. Kamu ngapain nguras lautan? Saya mau nyari apa? Mutiara besar. Hitam loh ya. Tenang. Kamu nggak usah nguras lautan. Itu membunuh kita semua. Kamu jangan bikin macam-macam. Ambilkan. Diambilkan di bawah nih. Makan. Dah, nggak usah nguras. Pulang sana. Pulang dia bawa mutiara. Balik ke raja. Rajanya, tadi itu ada orang kok mau ngelamar anak saya, nggak tahu diri loh. Mbok ya ngaca. Ternyata dia datang bawa ember. Pak, ini permatanya, kewede hitam. Akhirnya bapaknya, rajanya nggak bisa berkutik. Waduh, nggak bisa mundur ini. Apa kata dunia? Bagaimana kata dunia kalau saya melanggar melanggar perkataan saya sendiri? Akhirnya dinikahkan sama anaknya. Mungkin anaknya itu ngedumel gitu kali ya. Biasa itu. Jangankan ngedumel sampean mbak. Ibu saya itu loh sudah bilang begini. Wes pokoknya anak saya yang perempuan enggak tak nikahkan sama ustadz. Kenapa bu? Karena hidupnya enggak jelas. Rezekinya apa tidak? Tidak jelas. Akhirnya Bu Yuni nikah sama dosen. Ibu saya yang kakak saya nomor 4 nikah sama pengusaha. Kemudian nomor 5 nikah sama dokter. Nggak ada yang ustadz kan? Nggak ada. Karena ustadz nomor rezekinya tidak jelas. Masalahnya dua di antaranya anaknya ibu saya itu ya guru. Jadi kasihan juga Ustazah Syifa. Punya suami nopo yang rezekinya nopo tidak jelas. Ini saya bilang curang. Kalau anaknya Ustadz dinikahkan sama yang lain, kalau yang ya Allah. Makanya mungkin begini ya. Mungkin begini. Ini Yusron tak carikan dokter ini. Kenapa? Supaya dokter bisa nyari hidupnya sendiri karena rezekinya apa tidak? Rezekinya tidak jelas. Oke, lanjut cerita. Tapi hidup kan? Ustazah Syifa juga sehat, anak 3, ya alhamdulillah. Lanjut. Akhirnya masuk kamar. Istrinya menunggu karena santri ya, thalibul ilm, sholat ya, Allahu Akbar. Habis salam, sholat lagi, Allahu Akbar. Kira-kira kamu kalau nikah begini enggak? Enggak, paling ditendang gitu. Sholat terus gitu. Sholat lagi.
sholat lagi ya, kemudian sholat lagi. Sampai si perempuannya ini, anaknya putri raja ini tertidur. Kemudian dia bangun pagi-pagi, ada kertas di atas meja, tulisannya anti tolik. Kamu saya talak. Gila, saya bilang itu. Dengar cerita itu. Ada, ini membuktikan banyak sekali. Kenapa? Kan gaya. Kenapa? Ada seorang talibul ilm, ya, itu kemudian bisa mempersunting anak raja, sekaligus bisa mentalaknya. Nggak rugi apa-apa kan? Nggak diapain juga, cuma nemenin sholat kan? Nemenin sholat, udah. Siapa yang bisa mentalak anak raja? Bukan hanya menikahi loh ya, dia double, menikahi dan mentalak anak raja. Geleng-geleng. Terus akhirnya dia balik ke majelisnya. Kamu dari mana? Bener kata guru kita, talibul ilmi kuf'un di ayyi imra'atin ala wajhil arti. Saman mau nyoba tak? Cobaan. Kalau mau coba nyoba Anda. Talibul ilmi kuf'un di ayyi imra'atin ala wajhil arti. Cuma caranya begini. Tak kasih tahu. Sebenarnya orang itu kalau mau ngelamar itu ada kuncinya. Kenapa? Ada kuncinya. Orang itu kalau mau ngelamar, orang tua mesti nanya gini, Mas, nanti kalau kamu nikahi anak saya mau kamu kasih makan apa? Ini pertanyaan sebenarnya bukan membutuhkan jawaban. Bukan membutuhkan jawaban itu. Oh Pak, nanti saya kasih makan anak bapak itu begini, menunya begini, 4 sehat 5 sempurna. Itu kalau mau sama jawab itu, orang tua pun, mertua itu juga nggak bakal puas loh. Jadi itu sebenarnya hanya pertanyaan pancingan. Ini kasih tahu bagi para talibul ilmi supaya kamu kalau nikah nanti nggak ditolak. Nggak keren kali santri mahasiswa alika mau tolak. Harus terima lah. Tak kasih tahu kuncinya, tak kasih tahu kuncinya. Kenapa kok saya berani bilang begini? Karena memang bapaknya itu dulu ketika ngelamar ditanya begitu juga. Tapi sebenarnya dicari mertua itu bukan itu. Yang dicari mertua itu adalah kenapa ini? Kok ketawa? Betul kenapa? Yang dicari mertua itu adalah komitmen. Maka ditanya, kamu serius apa enggak? Jawaban yang paling benar itu begini, Pak, saya insya Allah, saya pastikan kalau saya makan apa, dia makan apa. Kalau saya makan enak, dia makan enak. Kalau saya makan sederhana, dia sederhana. Saya siap merawat dia dengan baik. Bagaimana saya hidup, di situ dia akan saya hidup. Saya akan berupaya untuk membahagiakan anak Anda. Itu jawaban yang benar nih. Jangan kamu tawarkan, insya Allah Pak, dompet saya banyak, ATM di mana-mana, perusahaan berceceran. Enggak, bukan itu yang dicari. Yang dicariin adalah komitmen. Yakin lulus. Tulis ini di dalam diarimu. Nanti kalau kamu ditanya orang tua gitu jawabannya ya, jangan malu-malu saya. Kalau kamu ditolak mesti jawabnya enggak itu. Yakin. Karena ada orang dulu nawar Ustaz Sifa ngomongnya gitu, ditolak. Ditolak, yakin ditolak. Bapak, nanti kalau ini putra Pak Yai mau sama anak saya, mau apa saja saya kasih. Mau klinik, ya, mau rumah sakit dibangun, ngeri pokoknya. Saya nggak nawarin apa-apa malah kabul, luar biasa. Pokoknya mintanya apa tadi? Dikasih apa saja dikasih. Mau mobil siap, lanjut spesialis kami siap nanggung. Kemudian minta dibuatkan klinik pribadi, kami siap. Rumah sakit siap, ini siap. Ditolak. Berarti kan jawabannya bukan itu, oke? Jawaban itu. Ya nggak tahu kalau orang tuanya materi ya lain-lain. Lepot. Asidku ma Allah ini gue begitu. Kenapa? Asidku ma Allah. Lah, tulus sama guru aja sampai segitu. Kalau disuruh gurunya berangkat. Sama kalau mau melihat contoh ketulusan paling gampang Ustadz Hilmi. Ustadz Hilmi itu ini gibahin Ustadz Hilmi apa ya?
Ustadz Hilmi itu kalau disuruh abah nemuin orang itu cuma dikasih nama. Hilmi nanti tolong temui Pak, misalnya Pak Sujo misalnya. Temui Pak Sujo di kementerian ini. Kementerian itu berapa lantai? Cuma dikasih nama doang. Ustadz Hilmi, siapa? Dan tidak pernah bertanya itu nanti nomornya berapa, bah, orangnya berasal dari mana, nggak pernah nanya. Siap, gitu aja. Ustadz Hilmi itu. Habis itu Ustadz Hilmi juga mikir-mikir, iya, namanya orang ini kan mungkin banyak, tapi nggak pernah kendor maju. Ustadz Hilmi nanya, Pak, di sini ada yang namanya ini nggak? Lantai berapa? Nggak tahu, pokoknya ada namanya ini. Bismillah. Oh, itu orang itu Pak, kepala direksi atau dirjen. Dirjen Pak ya? Iya. Gimana cara nemuin orang ini kok dirjen? Sudah didatangi. Ustadz Hilmi datang ke kementerian, ketemu Bapak tadi dirjen. Mau ketemu siapa Pak? Mau ketemu Pak ini. Sudah janjian apa belum? Belum sih, tapi mau disampaikan saya utusannya Abah Hasyim Muzadi. Wah, anti impres. Itu segala pintu kebuka. Bahkan yang seru itu sama Mas Hakim. Ini kalau orang tulus tuh kasih kemudahan, yakin? Ketika COVID, orang itu masuk, itu kan harus swab di kementerian, BUMN. Bukan hanya pakai masker, harus apa? Harus swab dan bayar masalahnya. Dan bayarnya lebih mahal daripada bayarnya di Al-Hikam, swab Al-Hikam. Al-Hikam kan gratis. Sini dulu berapa swab itu? Masuk kementerian itu sudah nunggu di situ orang. Sudah punya antigen Pak? Belum. Atau sudah pernah berapa hari? Sudah 7 hari. Tidak bisa Pak, mohon swab lagi. Di bawah itu mau masuk BUMN harus swab. Saya juga mikir, kalau tamunya bola-bola di sini hidungnya plong dong itu. Berangkat, akhirnya mau nemui menteri apa ya? Nemui menteri apa dirjen? Sama Mas Hakim. Mas Hakim, silahkan Pak Hakim. Nah, nanti silahkan menuju ke sana untuk apa? Untuk swab. Dah, Ustadz Hilmi datang terlambat. Sudah Pak. Oke, sudah. Ini bukti swabnya. Ustadz Hilmi datang. Pak, tadi saya sudah ini mau ketemu itu. Oh, iya. Ya, silakan masuk. Mas Hakim itu jengkelnya setengah mati. Loh, tadi saya itu disuruh swab. Kan kita berangkat sama judulnya. Kita berangkat menemui orang sama, kita juga satu rombongan. Dia disuruh swab, Ustadz Hilmi itu enggak ditanya. Oh, mau ketemu Pak ya? Ya Pak, silakan langsung naik ke atas. Kan ini sama-sama enggak tahunya. Udah sama-sama mau ketemunya sama, rombongannya sama, yang ini disuruh swab, suruh bayar, yang Ustadz Hilmi tinggal jalan. Itu bukti orang itu kalau ya terus kamu jangan menyimpulkan kalau gitu Mas Hakim nggak tulus Ustadz. Enggak gitu. Apalagi diviralkan, dipotong, dikirim ke Mas Hakim, gawat. Saya bisa dipecat jadi ada nomor 6. Artinya yang ingin saya sampaikan, ada hal-hal yang bisa menembus administratif namanya ketulusan. Kan ada 2. Kalau dalam orang biasa itu bilang ini ada administrasi, ada namanya koncoisme, ya. Jadi kalau ada administrasi yang atau birokrasi yang kompleks itu bisa ditembus dengan kawan. Tapi di sini menurut Hikam itu bisa ditembus dengan ketulusan. Ada jalan alternatif namanya ketulusan. Kalau sampean tulus nyarinya, insya Allah ketemu. Itu namanya di sini. Mata tolab ta'iwadon ala amalin. Sama nyari ilmu pengen apa? Pengen pinter toh? Sudah, gak apa-apa. Ini tulip tapi wujud disidqi fihi, harus tulus. Karena ketulusan adalah kunci untuk meraih segala sesuatu dunyan wa ukhron. Wayak fil muribu wujdanu salamah. Tapi kalau belum sampai derajat siddiqin,
Orang-orang yang tulus itu yang penting tidak melanggar syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun niku mawon, mudah-mudahan ada manfaatnya para santri. Pertahankan ketulusan Anda di dalam napa? Di dalam menimba ilmu. Nanti Anda akan melihat berapa ilmu yang akan nempel kepada Anda asal satu napa tuh satu. Gimana? Siap kita meminta keikhlasan? Ya Allah, ayo diamini yuk. Ya Allah, kita meminta ketulusan. Lah, tanda dari mintanya ketulusan itu turunnya bala. Tanda dari napa? Dekatnya kita terhadap ijabah doa, terhadap minta ikhlas itu adalah turunnya bala. Ya Allah, berarti kita minta bala. Diamini apa enggak? Kita tuh gitu, kalau minta terus dikasih konsekuensinya, disuruh bayar mahalnya, nggak berani. Gimana? Kita siap. Gimana kalau semua kita beli sepatu bola yang baru? Siap Ustaz. Bayarnya 300.000. Wah, nggak jadi. Gitu. Ini terakhir. Kita tutup dah. Biar nggak nambah lagi. Keikhlasan itu mesti bergandengan dengan ujian hidup, cobaan. Jadi kalau kamu minta keikhlasan sudah pasti turun apa? Turun bala. Untuk apa? Untuk ngecek saja. Kita masuk kuliah di Al-Hikam itu kan, atau mondok di Al-Hikam itu kan niatnya banyak. Satu, ada niat untuk dapat ridhonya Allah, salah satu. Tapi niatnya masih ada 4 yang lain. Misalnya, ya karena nggak kepingin dicap nganggur saja Ustaz. Buruk kan ada laki-laki nggak punya status, berjaka, kerja juga enggak, mahasiswa juga enggak, itu buruk sekali loh. Akhirnya daripada nganggur. Oke ya. Kemudian yang penting punya status mahasiswa lah, walaupun suka main Mobile Legends, pokoknya punya status. Pokoknya punya status dulu, no, gitu. Kemudian yang kedua, belajar biar pinter. Oke ya, pinternya nyari Allah, biar nggak nganggur, biar apa? Pinter. Yang kedua, yang keempat sini, biar nanti punya wibawa di hadapan masyarakat. Ayo, ada nggak seperti ini? Akui saja. Kemudian yang kelima, biar dicap orang yang berguna. Anda masuk ke pondok ini, nanti dicek. Yang paling bagus apa tadi? Nyari ridhonya Allah. Terus dicek. Setelah kamu belajar, ternyata kamu nggak pinter-pinter amat, atau kayaknya dari kemarin saya bodoh aja. Kok nggak nambah-nambah ya ilmunya ya? Kok perasaan ditanya kiai, ditanya dosen, kok saya nggak bisa jawab terus? Kapan bisanya kita ini? Lah, ini adalah ujian nomor ini. Sekolah biar pinter. Ternyata nggak pinter, nanti dicek. Coba anak ini, nggak saya buat pinter dulu di awal, masih lanjut sekolah apa enggak? Ya wis, kalau saya memang sekolah belum pinter-pinter, saya tetap sekolah lah, kan masih ada 4 nilai. Kenapa? Masih ada 4 motif, ya kan? Kemudian motif yang ini dicoba lagi nih. Biar apa? Biar dapat wibawa di hadapan masyarakat. Ternyata kita masuk pondok kehilangan wibawa. Dimarahi aja sama ustadz, dikritik aja. Mahkamah terus, dipanggil terus. Itu untuk ngecek apa? Ketika wibawamu runtuh di pondok, sampean mau tetap mondok, mau tetap kuliah apa enggak? Ya, enggak apa-apa wis tetap kuliah. Berarti ini bukan niat yang utama. Kenapa? Mencari wibawa, ya kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Kemudian yang tadi sudah dicoba apa tadi? Sudah enggak pinter, enggak punya wibawa.
Kemudian apa tadi? Supaya tidak dicap pengangguran. Ternyata sampean ini deres, ya, habis deres kan capek, ya kan, kepala panas, terus tidur. Tiba-tiba ada yang datang bilang gini, santri tidur aja. Iya kan, deres itu capek loh, kepala tuh panas loh. Wong. Itu juga butuh pendinginan, maka tidur. Terus ada tiba-tiba orang gitu, warga, apa ini santri Ali kamu tidur aja. Padahal dia ya namanya juga netizen kan, kejem ya omongannya. Namanya juga mulut ya. Akhirnya apa tadi? Kamu tetap dianggap tidak, kenapa? Tetap dianggap pengangguran sama orang. Nganggur aja di STKG, padahal kamu sudah kerja, sudah diniyah, sudah ro'an, sudah banyak. Akhirnya kamu tetap dicap napa? Dicap nganggur. Dilihat sama Allah, masih lanjut gak itu mondoknya sama kuliahnya? Masih Allah. Oh, ya ampun. Berarti 3 ini bukan menjadi motif utama. Semua motif-motif kamu itu akan diuji hingga motif 1 mencari ridhonya Allah. Sama loh. Ustadz itu kalau ngaji itu juga sama, niatnya macam-macam ya, ada niat riaknya, ada lah, aktualisasi dirinya, dan itu ada. Kemudian niat punya wibawa di hadapan istri, biar keren lah istri. Tapi sampai rumah dimarahin juga. Tapi ketika dia dimarahin istrinya tetap ngaji, berarti memang dia tidak mencari ridhonya istri. Ujung-ujungnya dibuat ujian oleh Allah itu untuk mentasfiyatul qulub. Jadi zaman kalau mendapatkan cobaan dari Allah niku yang sabar, karena itu adalah upaya untuk menjernihkan niat. Niat kamu yang banyak di sini itu diuji satu sampai coba. Anak itu masih mondok apa enggak? Masih. Wibawanya ada, udah hancur berkeping-keping. Dicap orang sibuk? Enggak, Gusti, masih dicap nganggur. Kemudian masih pinter? Enggak, dia masih merasa bodoh aja. Wis gitu-gitu aja, tulisannya enggak nambah ya. Gitu-gitu aja. Kemudian apa lagi? Terus dia dicap bermanfaat? Enggak, dia tetap dicap gitu-gitu aja sama masyarakat. Tapi tetap mondok. Berarti orang ini mondoknya bukan karena 4 itu, mungkin itu mondoknya untuk nyari saya malaikat. Dah tulis saja. Mudah-mudahan apa nyarinya apa? Nyari saya. Terus dia maunya apa? Pokoknya dia katanya minta berkah, nyari ridhonya Allah, karena ridhonya Allah ada di dalam mencari ilmu. Ya berarti itu niatnya. Sudah, monggo dicatat. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau punya balak niku, makanya santri yang sukses bagi saya adalah yang lulus selesai sampai di sini. Kenapa kok gitu, Ustaz? Apakah yang nggak lulus itu nggak sukses? Boten. Bukan gitu maksud saya. Tetapi ketika Allah menguji niat-niat Anda berada di sini, terus kamu selesai, berarti kamu memang di sini cuma nggak nyari yang lain kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun nggih, yang sabar berada di pondok, yang sabar dikritik dosen, ya, yang sabar tetap merasa bodoh, nggih, yang sabar merasa tetap dianggap nganggur. Walaupun wibawa kamu hancur berkeping-keping, tapi ingatlah bahwasanya thalibul ilmu itu dekat dengan surga, dekat dengan maghfirah. Mudah-mudahan diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.